Ya, pemirsa masih melanjutkan live event kita kali ini. Inilah The Headline spesial dan kami akan membahas tentang exit poll dan juga quick count dari Saiful Mujani Research and Consulting. Sudah hadir bersama kami adalah Pak Fadil Muhammad dari tim pemenangan Prabowo Hatta, kemudian ada Mas Jayadi Hanan dari SMRC, ada Mas Kodari dari Indobarometer, dan kemudian ada Bang Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Joko Widodo dan Yusuf Kala sejak beberapa hari terakhir memang diprediksi bakal memenangkan pemilihan presiden wakil presiden. Menurut hasil hitung cepat SMRC, hal itu terbukti. Rakyat telah memutuskan. Menurut hasil hitung cepat atau quick count Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa meraih suara 47,1%. Sementara pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala memperoleh 52,9%. Dengan suara di atas 50%, pasangan Jokowi JK diprediksi terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden RI 2014. Ya, sebelum ke Mas Kodari, Mas Jayadi, dan kemudian Pak Fadil, saya ke Bang Don dulu boleh ya sebentar ya. Karena ini ada, seperti kita sudah bahas kemarin, ada yang memenangkan satu, ada yang memenangkan yang lain. Betul. Terbukti ternyata. Jadi Mas Kodari sama Mas Jayadi sama Pak Fadel, inilah bukti ketika surveyor itu jadi pemain dan juga media jadi pemain. Jadi ini menjadi menarik, lalu kemudian orang mendeklar sebagai presiden atau memenangkan itu lewat media. Itu jadi, dan itu kemudian membuat rakyat bingung atau publik bingung. Saya kira itu pelajaran yang paling penting hari ini dan juga baru pertama kali dalam sejarah Pilpres kita. Betul. Dan itu yang kemarin tidak menduga. Waktu kita talk show di sini, saya sudah mengingatkan. Betul. Saya tidak bisa membayangkan kalau hasil quick count itu nanti akan berbeda. Pertama saya bilang, kalau quick count itu tidak seperti survei. Kalau survei itu opini, masih bisa berubah. Kalau quick count itu subjeknya itu adalah suara. Padahal kemarin Mas Kodari yakin loh, itu pasti sama. Saya sudah mengingatkan, jangan macam-macam dengan nasib bangsa dan negara. Dan memang belum pernah ada presidennya yang namanya quick count itu di tingkat nasional berbeda. Tapi ternyata terjadi juga. Dan seperti saya bilang, ini akan menimbulkan kebingungan, dan yang membahayakan bukan cuma kebingungan, bisa juga menimbulkan keresahan, dan bukan cuma keresahan, ujung-ujung nanti bisa frustasi. Dan kalau sudah frustasi, ujungnya yang kita tidak bisa bayang adalah kelahi atau konfrontasi. Gitu. Kita minta Mas Jayadi dulu untuk bagaimana kemudian bisa meyakinkan kita semua bahwa datanya itu valid. Ini dia. Kuncinya adalah di metodologi kan, metodologi yang benar, kemudian dilakukan secara benar dan dilakukan benar-benar dilakukan begitu. Dan integritas peneliti. Iya, kemudian para penelitinya memiliki integritas gitu ya. Dalam quick count SMRC untuk kali ini kami double sampelnya. Biasanya 2000 TPS, tapi kali ini kita ambil 4000 dengan pertimbangan. Kenapa? Karena khawatir jaraknya memang tipis antara dua kandidat ini? Karena kemarin kami rilis hasil survei sampai dengan tanggal 3 Juli, selisih kedua pasangan ini 2,7% saja. Jokowi di atas dengan 7,5% masih undecided ke beberapa hari lalu. Karena itu sejak 2 minggu terakhir kami memperkirakan ada kemungkinan gap antara keduanya sangat tipis. Bisa saja sekitar 2%. Karena itu supaya quick count tetap bisa memiliki kemampuan untuk memprediksi siapa yang menang, maka quick count harus mampu memiliki margin of error sedikit mungkin. Untuk membuat margin of error sedikit, maka sampel harus diperbanyak. Karena itu kami double. Dengan didouble menjadi 4000, maka ini kan multi-stage random clustered sampling. Kan di setiap TPS ada kalau sekarang sekitar rata-rata 400 pemilih ya. Jadi kalau kita ambil 4.000 berarti kan 400 kali 4.000 ada 1,6 juta pemilih yang kita hitung, suara yang kita hitung. Itu artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, maka margin of error-nya sekitar 0,69, 0,7 lah persen. Tidak sampai 1%. Itu artinya kalau selisih antara kedua kandidat
lebih dari 1,4%, maka kita dapat Sudah memprediksi bisa dibilang kemenangan. itu kemenangan gitu ya. Jadi kalau keunggulan. maka Ya. yang paling sedikit bisa kita prediksi kalau misalnya pasangan yang menang 50,8, yang kalah 49,2. Itu berarti selisihnya 1,6. Masih lebih besar Ya. dari 1,4. Oke. Sehingga kita bisa melakukan prediksi siapa yang bakal menang. Pak Fadel, saya boleh minta tanggapan Bapak ini karena bagaimanapun dua kubu sudah menyatakan keunggulan, menyatakan kemenangan gitu. Jadi dengan dasar masing-masing, dengan dasar quick count masing-masing. Ya sebenarnya kita yang pertama, kita ini kan kelompok intelektual. Jadi kita harus menghargai. Kita mesti menghargai keilmuan yaitu quick count. Quick count ini bukan sebarang main-main aja teriak-teriak, bukan tebak-tebakan, bukan. Mereka hitung berdasarkan sebuah research. Jadi kita hargai hasil quick count dan kemudian kita tunggu sampai hasil KPU. Karena ini adalah merupakan yang sebenarnya. Ini yang punya kekuatan hukum yang sangat kuat. Hari ini terjadi, Bung Don Bosco. Hari ini apa yang ramai, seperti kata Kodori tadi teman saya. Dia bilang karena kekhawatirannya dia, quick count-nya berbeda-beda. Kalau seandainya quick count itu benar, kata dia, maka tidak demikian adanya. Jadi ini yang terjadi hari ini. Karena ada lembaga survei yang kemudian membuat quick count. Dan tadi kita datangkan Pak Kris Mustiadi di sini. Atau Saiful Mujani tadi siang. Iya. Hanya satu yang benar. Dan satunya pasti pembohong. Kira-kira begitu. Dan tidak mungkin dua-duanya benar. Kira-kira begitu. Itu persoalannya yang ada kan demikian. Ada dua, empat bilang ini, empat bilang ini. Akibatnya sekarang situasi jadi tidak bagus. Pak Fadel, Silakan. Apa? jadi saya ini meliput dan ikut menyiarkan quick count sejak tahun 2004. Iya, Ketika betul. saya masih di Metro TV. Masih Pertama ingat, sekali quick count. Dan begitu presisi. Lalu sejumlah lembaga survei yang disebutkan tadi mempunyai quick count yang menurut saya kemudian ada pada memenangkan Jokowi JK. Itu adalah sejumlah lembaga survei yang track recordnya selama ini sebagai wartawan saya meliput itu presisinya paling bagus. Dan pada tahun 2004 dan tahun 2009 Pak SBY itu Akurat ya. sudah sangat firm ketika ada pengumuman quick count seperti ini. Saya juga agak heran hari ini dibilang ya apa namanya gitu. Menahan diri. Tapi menurut saya lebih baik daripada tidak muncul sama sekali. Saya dengar juga kok ada komite etik ya di lembaga-lembaga survei yang Karena itu kuncinya adalah jadi begini, kita harus melakukan langkah yang fair, ya. Pertama kita asumsikan saja semuanya melakukan Begini deh, quick count. Anda kan melakukan quick count, saya tidak. Jadi nanti kalau Anda yang ngomong, dianggap nanti bias. Oke. Saya juga lembaga survei kebetulan tidak melakukan quick count. Jadi posisi saya netral. Tapi saya tadi mengatakan Dan pengurus persepsi juga. di persepsi juga. Saya tadi mengatakan di TVRI. Kalau beda-beda hasil survei, ya oke lah. Tapi ini sekali lagi, ini hasil pemilu tidak bisa dibuat main-main. Dan ini adalah pintu untuk melakukan audit. Audit yang betul-betul audit. Ya, nanti dilihat metodologinya seperti apa. Apakah perbedaan ini karena metodologi? Kemudian dilihat yang turun ke lapangan itu siapa, data di lapangan seperti apa, pengirimannya kepada pusat itu seperti apa. Kalau misalnya ada perbedaan data di lapangan dengan data di pusat, itu siapa yang bikin jadi berbeda, apa yang membuat jadi berbeda. Lebih jauh lagi kemudian muncul di TV pun juga seperti apa. Karena saya melakukan survei, melakukan quick count selama ini dengan dengan Metro TV tadi itu. Artinya harus diaudit begitu. Berkali-kali. TV itu hanya menayangkan saja. Betul. Ya. Apa data yang kita peroleh, apa yang kita kasih itu yang ditayangkan TV. Datanya gitu. sudah pasti di situ. Oke. Betul. Jadi ini kesempatan untuk melihat mana yang serius, mana yang main-main, mana yang betul, mana yang abal-abal. Iya. Kalau gitu kita lanjutkan ya Aman. sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.